Teens, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi di ibadah online 3G Teens, Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Teman-teman persiapkan hati kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita.
kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Shalom Teens, apa kabar semuanya? Kak Angel sangat bersuka cita pada hari ini kita dapat berjumpa di dalam ibadah online 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Walaupun hari ini kita masih beribadah secara online, tetapi Kak Angel berharap sukacita Tuhan selalu melimpah di dalam hati kita semua ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, Kak Angel mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari semuanya kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami masih dapat mengikuti ibadah online Tuhan. Bapa, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau menjamah hati kami Bapa. Biarlah firman-Mu dapat bertumbuh di dalam hati kami, menjadikan kami pribadi yang dewasa di dalam Engkau, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, pada hari ini kita masih mempelajari tentang kisah Ayub. Ayub adalah pribadi yang luar biasa adik-adik. Minggu sebelumnya kita telah mendengarkan dari cerita Kak Gele dan Pak Handri yang bercerita tentang Ayub. Dia adalah pribadi yang sangat luar biasa, dikatakan di dalam Alkitab bahwa dia adalah pribadi yang jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Nah teman-teman, kita telah mendengar bahwa Ayub di saat dia setia kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan masalah malapetaka terjadi dalam hidupnya. Wah adik-adik, sangat luar biasa di saat kejadian tersebut terjadi dalam hidupnya. Dia tetap setia kepada Tuhan, komitmennya tetap kuat kepada Tuhan, dia tetap beribadah dan dia percaya kepada Tuhan. Bahkan di saat segala sesuatu diambil dari hidupnya, Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah teman-teman, pada hari ini kita masih mempelajari tentang kisah Ayub. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Di saat segala sesuatu terjadi dalam hidupnya, dikatakan di dalam Alkitab bahwa ada 3 sahabatnya yang datang untuk melihat dia, untuk menghibur dia. Ketika mereka mendengar bahwa Ayub mendapatkan masalah malapetaka yang begitu luar biasa, mereka pun datang untuk melihat Ayub dan menghibur Ayub. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa di saat mereka datang, mereka melihat bahwa Ayub sudah sangat kesakitan. Mereka pun menangis, mereka sangat sedih. Kemudian mereka melepaskan jubahnya dan mereka duduk untuk menemani Ayub. Mereka adalah teman yang sangat luar biasa ya. Nah teman-teman, kita pun harus belajar seperti teman-teman Ayub. Ketika segala sesuatu meninggalkan Ayub, bahkan istri Ayub meninggalkan Ayub, ketika Ayub mendapatkan malapetaka tersebut, istri Ayub berkata bahwa kutukilah Tuhan dan mati. Tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan dan juga sahabat-sahabatnya. Ketika mereka melihat Ayub di dalam kesusahan, Ayub sedang bersedih di dalam musim yang berat di dalam hidup Ayub, tetapi sahabat-sahabatnya tetap setia. Mereka datang untuk menemani Ayub.
Nah, teman-teman semua, kita harus belajar seperti teman-teman Ayub. Pasti kita semua memiliki teman, memiliki sahabat, ataupun orang-orang terdekat di dalam hidup kita kan, teman-teman semua. Nah, kita pun harus belajar seperti teman-teman Ayub. Walaupun di dalam keadaan yang sulit, di dalam musim yang sulit, kita harus belajar untuk menjadi sahabat-sahabat yang setia. Setia menemani di musim apapun, musim susah maupun musim senang. Kita harus tetap setia bersama dengan sahabat-sahabat kita, dan juga kita memberikan kekuatan kepada mereka. Nah, teman-teman, di saat kita setia, di saat kita memberi kekuatan kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang pun mampu melihat adanya Tuhan di dalam hidup kita. Di saat kita setia kepada orang-orang di sekitar kita, maka orang-orang pun akan diberkati. Mereka melihat bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, kita tahu bahwa ketika sahabat-sahabat Ayub datang, mereka menemani Ayub. Di pasal yang ketiga, Ayub pun mengeluarkan keluh kesahnya kepada Tuhan. Bahkan Ayub pun mengutuki hari kelahirannya. Wah, sangat sedih ya. Ayub sangat tertekan pada waktu itu ketika Ayub mengeluarkan keluh kesahnya kepada Tuhan. Nah, teman-teman tahu, sahabat-sahabat Ayub pun mereka menegur Ayub. Sangat luar biasa ya. Kita pun belajar dari sahabat-sahabat Ayub. Ketika mereka melihat ada yang tidak benar, ketika mereka melihat sahabatnya Ayub sedang mengeluarkan keluh kesah kepada Tuhan, mereka menegur Ayub agar Ayub tidak sedikit pun melakukan dosa dengan perkataan Ayub. Setelah sahabat-sahabat Ayub menegur Ayub, kemudian mereka melakukan percakapan yang sangat panjang. Kita dapat membacanya di dalam kitab Ayub pasal yang keempat sampai pasal yang ke-31. Di situ dituliskan sangat panjang percakapan antara sahabat-sahabat Ayub dengan Ayub. Dari percakapan yang panjang itu, teman-teman dapat membacanya di rumah bahwa ketika mereka sedang bercakap-cakap, sahabat-sahabat Ayub berpikir bahwa segala malapetaka yang terjadi, segala hal yang terjadi, itu dikarenakan tindakan Ayub yang tidak mempermuliakan Tuhan. Tetapi Ayub pun berkata bahwa dia tidak melakukan dosa terhadap Tuhan. Nah, teman-teman semua, dari percakapan yang panjang antara Ayub dan sahabat-sahabatnya, kita dapat melihat bahwa ada kesalahpahaman dalam percakapan tersebut. Sahabat-sahabat Ayub berpikir bahwa Ayub telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Sedangkan Ayub, dia beranggapan bahwa segala yang menimpanya tidak seharusnya menimpa dia karena dia tidak melakukan hal yang jahat kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kita dapat belajar dari kisah ini bahwa yang kedua adalah kita semua harus memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan. Nah, teman-teman, dari percakapan yang panjang antara Ayub dan sahabat-sahabatnya, mereka tidak memiliki pemahaman yang benar kepada Tuhan. Sahabat-sahabat Ayub berpikir bahwa segala kesalahan, segala malapetaka yang terjadi dalam kehidupan Ayub itu disebabkan karena tindakan Ayub yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayub melakukan dosa kepada Tuhan, dan juga Ayub, dia pun membenarkan dirinya dan dia beranggapan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya tidak sepantasnya terjadi dalam hidupnya. Ayub menganggap dirinya lebih benar dari Tuhan, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, kita harus belajar bahwa kita harus memiliki pemahaman yang benar kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat memahami Tuhan? Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara berdoa, rajin membaca Alkitab, mengangkat pujian kepada Tuhan, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan di saat itu hubungan kita akan terbangun dengan Tuhan. Kita akan semakin mengenal Tuhan, teman-teman semua. Seperti hubungan yang dimiliki oleh Ayub dan sahabat-sahabatnya. Ketika Ayub sedang dalam musim yang berat, sahabat-sahabatnya datang untuk memberikan kekuatan, menyemangati dia, tetapi mereka tidak memiliki pemahaman yang benar kepada Tuhan. Kita pun harus belajar seperti sahabat-sahabat Ayub bahwa kita harus menjadi teman-teman yang setia, sahabat-sahabat yang setia kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah orang-orang di sekitar kita mampu melihat ada Tuhan di dalam hidup kita, dan mereka akan diberkati lewat kehidupan kita. Dan juga kita harus semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Biarlah di setiap hubungan yang kita miliki ada Tuhan di dalamnya, dan biarlah hubungan-hubungan yang kita miliki, hubungan dengan orang tua kita, hubungan dengan sahabat-sahabat kita, dengan orang-orang terdekat di dalam hidup kita, itu membawa kemuliaan kepada Tuhan. Ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita,
kita pun membicarakan hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak gosip ya teman-teman semua. Kita harus membangun hubungan-hubungan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah kita seperti Ayub. Adik-adik nanti dapat membacanya di rumah bahwa dari kisah Ayub ini, pada akhir hidupnya Ayub ditemukan berkenan kepada Tuhan. Dia tetap setia, tetap berkomitmen kepada Tuhan. Dia menjaga hidupnya adik-adik. Dan Tuhan pun memberikan pemulihan yang besar kepada hidupnya. Tuhan memberikan 2 kali dari apa yang Ayub miliki sebelumnya. Wah, sangat luar biasa ya teman-teman semua. Nah teman-teman semua, sekian cerita dari firman Tuhan pada hari ini. Kak Angel ingin mengingatkan sekali lagi kepada kita semua bahwa yang pertama, kita harus belajar untuk menjadi sahabat-sahabat yang setia bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, kita harus tetap setia bersama teman-teman kita. Jangan pada saat senang saja kita bersama-sama dengan teman-teman kita, tetapi di saat sedih kita meninggalkan mereka. Itu tidak baik teman-teman. Kita harus belajar untuk menjadi teman-teman yang setia, karena Tuhan pun adalah Tuhan yang setia. Di saat kita menjadi sahabat-sahabat yang setia, kita pun harus memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan. Karena di saat kita memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan, di saat kita bersama dengan sahabat-sahabat kita membicarakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak membicarakan gosip, kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan, tetapi kita harus belajar untuk memiliki pemahaman yang benar kepada Tuhan. Dan biarlah di saat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita sedang mengalami musim yang berat, masalah yang sedang menimpa mereka, kita pun memiliki hikmat untuk dapat memberikan kekuatan kepada teman-teman kita. Nah teman-teman, pada akhir-akhir ini banyak sekali kejadian yang terjadi dalam hidup kita, kejadian yang tidak kita pikirkan. Banyak sekali masalah, kita kehilangan orang-orang yang sangat kita kasihi. Tetapi teman-teman belajar dari Ayub bahwa dari sekian banyak hal masalah yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak fokus kepada masalah yang terjadi, tapi dia fokus kepada Tuhan. Dan Tuhan mendapati dia tetap setia sampai pada akhir hidupnya teman-teman semua. Kita pun harus belajar setia kepada Tuhan. Kita pun harus belajar untuk menjadi pribadi yang mencerminkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan biarlah di saat orang melihat kita, orang terberkati dengan apa yang kita lakukan teman-teman semua. Nah teman-teman, sekian renungan cerita firman Tuhan pada hari ini. Kak Angel ingin memberikan ayat hafalan kepada kita semua untuk memberkati kita sepanjang minggu ini, yang terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 yang berbunyi, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Nah teman-teman semua, jangan lupa menghafalkan di rumah dan juga mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk cerita firman Tuhan dan juga kita akan berdoa untuk persembahan. Mari semuanya kita lipat tangan kita, tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau mengasihi kami Tuhan. Ajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk tetap setia di musim apapun Tuhan. Kami menjadi pribadi yang setia, menjadi sahabat yang setia, yang selalu ada di setiap musim Tuhan. Kami mampu memberikan kekuatan, memberikan dorongan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan biarlah orang-orang mampu menemukan bahwa Engkau hadir. Ajarkan kami untuk memiliki pemahaman yang benar akan Engkau di musim ini Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang terjadi kami melihat bahwa Engkau Allah yang berdaulat, yang memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi Tuhan. Kami memilih percaya kepadamu sekalipun banyak hal yang terjadi Tuhan akhir-akhir ini, tetapi kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau melakukan hal yang besar di dalam hidup kami Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang Engkau berikan bagi kami semua Tuhan. Biarlah firman ini dapat bertumbuh di dalam hati kami Tuhan, menjadikan kami pribadi yang lebih dewasa, mengasihi Engkau, mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami Tuhan, biarlah dapat berguna bagi pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya,
Amin. Nah teman-teman, untuk persembahan teman-teman dapat mengumpulkannya di rumah, diberikan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan berdoa syafaat teman-teman. Kita akan berdoa bagi negara kita, negara Indonesia, biarlah diberi perlindungan oleh Tuhan, biarlah dijagai oleh Tuhan. Kita akan berdoa bagi gereja kita, gereja Sitri Pemulihan Kupang, untuk selalu kuat di dalam Tuhan. Dan juga kita akan berdoa bagi keluarga kita untuk dilindungi. Mari teman-teman semua kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Bapa, Engkau melindungi, menjagai bangsa kami Tuhan, jauhkan dari segala yang jahat. Engkau melindungi pemimpin kami Tuhan, dari presiden, wakil, gubernur, wali kota, semua Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, menjagai Bapa. Biarlah mereka diberikan hikmat untuk menjalankan, memimpin bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan, bencana alam, kami berdoa Tuhan Engkau memberikan kekuatan bagi setiap yang terkena dari dampak bencana alam ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau memberikan kekuatan bagi mereka untuk selalu percaya kepadamu Tuhan. Biarlah kami percaya setiap musim Tuhan Engkau menguatkan kami Tuhan, menjadikan kami pribadi yang lebih kuat mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan bagi gereja kami Tuhan, gereja Sitri Pemulihan Kupang. Engkau memberkati Tuhan, menjagai gembala kami Tuhan, Pastor Charles Besi Tuhan, berserta keluarga Bapa, dilindungi, dijauhkan dari segala yang jahat. Engkau memberikan kekuatan yang sempurna Tuhan bagi mereka Bapa. Biarlah mereka semakin kuat berdiri bagi pelayanan yang Engkau percayakan Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanan yang berjalan dalam gereja-Mu Tuhan. Biarlah semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, semakin kuat di dalam Engkau Bapa. Engkau melindungi, Engkau menjagai gereja kami Tuhan, segala yang dibutuhkan Tuhan Engkau cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keluarga kami Tuhan, Engkau jagai Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat Tuhan. Amin. Dalam perlindungan-Mu Tuhan, berkati setiap anak-anak 3G Teens Tuhan, kemanapun kami berjalan Tuhan Engkau melindungi, keluar masuk kami Tuhan ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman semua kita mengangkat tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memelihara, menjagai dan melindungi kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, ibadah kita telah selesai. Teman-teman jangan lupa pelajaran firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Dan jangan lupa mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh guru-guru ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye!